tahu ketika kami memuji menyembah Engkau, 2-3 orang berkumpul atas namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Roh Kudus, Engkau yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami, bahkan malam hari ini Engkau mengurapi setiap kami, dan kami percaya Tuhan. Saat kami memuji menyembah Engkau, hati kami telah dibajak, sehingga hati kami siap menjadi tanah yang baik, yang siap untuk menerima setiap benih-benih kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah bagi kami semuanya, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara, Salam. Malam hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam acara online discipleship, ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Tes 1, 2, 3. Ya. Bentar, saudara ya. Tes 1, 2, 3. Oke. Puji Tuhan ya, malam hari ini kita sama-sama ya. Gambar saya di bentar ya Bapak Saudara yang di Facebook, bentar. Ada gangguan teknik sedikit. Settingnya sini. Tidak hilang. Ya. Tadi sempat ada gambar ya waktu nyanyi tadi. Nih. Saya putar masukin lagi. Ya. Ya. Ini tetap hitam, guys. Ya, oke. Biarin yang di ini nggak ada gambar nggak apa-apa ya. Oke, malam hari ini kita lanjutkan pelajaran kita ya. Semoga di tengah-tengah nanti gambar saya muncul yang ada di Zoom ya. Oke. Kita akan melanjutkan pelajaran kita masih tentang apa tuh? Kita buka slide-nya dulu ya. Ya, firman dan dunia materi ya, masih bagian itu. Di mana tadi malam kita sudah membahas mengapa Allah itu menciptakan bumi ya. Kenapa bumi itu diciptakan? Ternyata bumi itu diciptakan oleh Allah menjadi sarana prasarana bagi manusia ya. Di mana Allah ingin melihat penampilan kita, hasil bagaimana kita mengelola atau mengolah selama kita ada di atas bumi ini ya. Sehingga Allah melihat potensinya keluar atau tidak. Karena kita diciptakan, dijadikan oleh Allah menjadi serupa dengan Dia. Dan Dia mau lihat manifestnya di dalam kehidupan kita ini. Makanya diuji. Di bumi ini manusia ditaruh, ya, diciptakan oleh Allah, dilengkapi dengan segala fasilitas. Nah, tapi kita melihat ternyata
manusia ini enggak seperti Allah. Dia jatuh dalam dosa, ya karena apa? Ikutin ajaannya daripada si iblis itu. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang multifungsi ya dari perkataan ya. Semua orang sekarang tahu ya, kita ini bisa ngomong ya, punya omongan, punya perkataan, bahkan ada yang terlalu over, ya kebanyakan ngomong, kadang-kadang ada juga ya, latah ya, bawelnya luar biasa. Tapi sebenarnya entah itu apa sebutannya ya, bawel atau apapun juga ya, tapi sebenarnya itulah perkataan yang muncul dari dalam kehidupan kita manusia ya. Nah, tapi sekarang kita lihat ya, ketika Allah ini menciptakan manusia ya, perhatikan ya, manusia ini memang ya diberi otoritas oleh Allah. Dan alat kerja utama pada awal itu adalah manusia ini sebenarnya diciptakan serupa dengan Allah menurut peta dan gambarnya Allah ya, dan gambarnya Allah. Nah, Bapak Saudara, perhatikan di sini ya, Allah itu luar biasa dalam mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini. Nah, sekarang perhatikan di sini ya, ada multifungsi dari perkataan ini ya. Bagaimana setiap perkataan kita ini harus ada dampak, tapi juga harus ada tanggung jawabnya. Allah boleh ya, kita boleh diizinkan oleh Allah untuk mengomong atau mengatakan apa saja, lalu punya dampak ya, tapi ada konsekuensinya juga. Apa yang kita katakan ya harus dipertanggungjawabkan juga ya di hadapan Tuhan yang telah memberikan otoritas di dalam perkataan kita ya. Nah, sekarang lihat. Allah Bapa berkata begini. Ya. Allah Bapa berkata begini. Aku ingin memberitahu lebih banyak tentang firman-Ku yang multifungsi. Firman itu dapat dipergunakan untuk segala maksud. Ya, perhatikan. Aku ingin memberitahu lebih banyak tentang firman-Ku yang multifungsi. Firman itu dapat dipergunakan untuk segala maksud. Bapak Saudara, kita perhatikan ketika Tuhan Allah ya, atau Allah sendiri berfirman, apa yang dikatakan Tuhan, firman yang keluar dari mulutnya Allah itu, yang tidak kembali dengan sia-sia itu multifungsi. Ya, itu kata Allah Bapa ya, bahwa firman itu multifungsi dapat digunakan untuk segala maksud apapun. Itu tergantung apa yang muncul di dalam pikiran Bapak Tuhan Yesus ya. Nah, yang ada di dalam hatinya lalu dikeluarkan melalui firman ya, istilah keren kita ini kan kun fayakun. Berfirmanlah maka semuanya jadi. Jadi apa saja yang diucapkan oleh Allah itu keluar, tapi dalam bentuk roh terlebih dahulu, lalu kalau memang itu dikehendaki untuk menjadi materi, nanti akan berubah menjadi materi pula ya. Nah, sebab itu perhatikan, Allah menciptakan banyak hal, baik yang ada di alam materi maupun di alam roh. Dengan omongannya, kreasinya itu ada di dalam pikirannya, betul nggak? Dirancang dulu semuanya, lalu dia mulai realisasikan dalam bentuk roh dulu. Jadilah langit, jadilah bumi, ya, jadilah cakrawala, jadilah bintang-bintang. Nah, saudara, kok bisa waktu Allah ngomong bintang itu kok bentuknya jadi lah segini gini. Lah, jadilah matahari, jadi bulat seperti itu. Gimana? Nah, semua sudah terancang di dalam pikirannya. Lalu mulut ini itu enggak tahu, hanya mengeluarkan apa yang sedang dia pikirkan. Jadi perkataan itu keluar melalui mulut. Mulut itu pintu.
ya, pintu akses. Ya, untuk apa? Menyatakan sesuatu dari apa yang dirancang oleh Bapak itu, Bapak buka mulutnya. Ya, lah Bapak buka mulutnya. Lah Bapak itu hanya melakukan sekali saja. Dia buka mulutnya, keluarlah satu roh namanya Yesus. Setelah itu, ya, Tuhan Yesuslah yang mendapat pendelegasian dari Allah Bapa untuk menciptakan segala sesuatu. Dengan cara apa? Dengan cara ngomong juga. Karena apa? Perkataan itu multifungsi. Nah, sekarang manusia diciptakan oleh Allah serupa dengan dia. Artinya apa? Omongan kita itu kualitasnya sama dengan Bapak juga. Sama dengan Tuhan Yesus. Ada potensi untuk mencipta segala sesuatu. Dengan apa? Dengan ngomong dulu. Ya, orang ngomong keluar roh. Lah bentuk apapun juga itu adanya di dalam hati, kreasinya ada di dalam benak atau pikiran kita. Ya, hatimu pengen apa, lalu didesain oleh pikiran ini, lalu direalisasikan dengan berkata, ya, dengan mengucapkan, dengan berfirman. Apa saja bisa dibuat. Manusia ini sekarang juga begitu, ya, bisa membuat apa saja, enggak? Asal pikirannya masih bisa merancang sesuatu, masih ada keinginan dan masih bisa ngomong, lah itu bisa, ya. Lah nanti siapa yang mengerjakannya, nah itu tergantung. Kalau dia cukup punya masa, dia cukup punya duit, dia tinggal suruh orang-orang saja, ya. Tapi kalau dia nggak punya masa, dia nggak punya duit, dia harus kerjain sendiri dengan tangannya. Ya, nah itu sejak manusia terkutuk, omongannya kurang kurang manjur, ya, kurang manjur. Nah, saudara, sekarang lihat. Allah Bapa juga katakan bahwa dengan perkataanmu, engkau sekarang dibenarkan dan juga dapat disalahkan. Pada pengadilan terakhir kelak, hal itu sudah kau mengerti, bukan? Ya, Allah Bapa berpesan bahwa perkataan yang berkuasa ini, dengan mulutmu, dengan perkataanmu, engkau akan dibenarkan dan dapat disalahkan juga. Jadi benar atau salah hidupmu itu sekarang tergantung apa? Memang ya, ada orang bilang kenyataannya tergantung perbuatan kita, betul enggak? Tapi sebenarnya sebelum Anda berbuat sesuatu, Anda pasti merancang, ada keinginannya, dan kadang-kadang Anda tuh bergumam sendiri gitu loh, bergumam sendiri ya, ngomong walaupun nggak terlalu jelas itu, aku mau ini, seperti itu. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan dan juga dapat disalahkan pada pengadilan terakhir kelak. Ya, kita lihat ayatnya di sini. Matius pasal 12. Ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata apa? Sia-sia yang dapat diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, jadi Tuhan Yesus ini yang berfirman, ya. Dia hanya mengatakan kepada murid-muridnya dan ditulis oleh Matius dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 ini dikatakan, aku berkata kepadamu setiap kata sia-sia. Apa itu sia-sia? Sesuatu yang tak berguna. Jadi kita harus hati-hati. Dalam perkataanmu ini ada kuasa. Kalau ngomong sekarang ini, setiap perkataan ini harus ada maknanya. Harus ada tujuannya. Ya, jangan asbun, asal bunyi. Apalagi asma, asal mangap. Ya, nah sekarang ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakimannya. Kenapa? Ada prinsip. Prinsipnya ayat 37 ini. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya.
Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah sekarang pilihan tergantung Bapak Ibu Saudara. Anda mau dinyatakan benar atau Anda mau nanti dihukum. Kalau Anda tidak mau dihukum, tapi Anda nanti dibenarkan, ingin dibenarkan oleh Tuhan, ya, nah, jaga ucapanmu. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi sekarang tergantung, ya, tergantung apa? Tergantung omongan ini. Ya, lah kenapa saudara? Manusia ini suka ngomong salah, ya, sehingga berdampak. Karena Anda salah ngomong, makanya salah hidupmu. Anda akan dihukum. Kenapa orang bisa ngomong salah? Karena ya biasanya lingkungan, bisa juga karena perasaan, betul nggak? Anda harus bisa menguasai lingkungan Anda harus bisa menguasai perasaan Anda, sehingga walaupun ya lingkungan Anda itu tidak mendukung keadaannya untuk Anda berbuat yang baik, ya, atau perasaanmu mungkin ya tidak mendukung untuk Anda mau berbuat baik, tapi Anda bisa kendalikan dengan mulutmu. Ya. Sekali lagi ya. Walaupun lingkunganmu tidak mendukung untuk Anda mengerjakan sesuatu yang baik, ataupun perasaanmu tidak mendukung untuk Anda melakukan sesuatu yang baik, tapi Anda bisa menguasai, Anda bisa mengontrol, mengubah keadaannya dengan omonganmu, dengan ucapanmu. Amin. Nah, kadang-kadang begitu ya. Contoh, kalau Anda merasakan sedikit ada agak demam gitu ya, atau mulai puyeng, pusing seperti gitu ya. Nah, itu tanda-tanda orang apa? Mau sakit, betul enggak? Nah, kadang-kadang orang salah ngomong. Dengan merasakan hal-hal seperti itu, nanti mulutnya akan bicara. Bicara apa? Aduh, betul enggak itu? Kayaknya sebentar lagi saya sakit nih. Badanku lagi enggak enak. Aku lagi sakit. Mulutmu ngomong, mendeklar sesuatu bahwa Anda sakit. Ya. Memang alasannya ada. Karena Anda merasa pusing, Anda merasa demam, makanya Anda mulai mendeklarasikan, aku sakit. Ketika Anda ngomong seperti itu, apa yang terjadi? Sebentar lagi Anda terbaring di tempat tidur, pakai selimut, ya sakitlah kau. Ya, kalau semakin parah akhirnya dibawa ke rumah sakit. Ya, nah bagaimana Anda menang dari situasi itu? Walaupun engkau sedang pusing, walaupun engkau sedang demam, Anda bisa mengubah keadaannya. Kalau Anda tidak mau sakit. Ya. Karena ada kuasa di dalam mulutmu itu. Ya, firman Tuhan tadi katakan ada sebuah prinsip yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau dihukum. Nah, sekarang tergantung semuanya, tergantung ucapan Anda, bukan? Ya. Nah, Yakobus pasal 3 ayat 2, nanti baca sendiri, enggak saya tampilkan ayatnya. Ya, manusia itu sering salah dalam banyak hal, betul enggak? Tapi orang yang sempurna adalah orang yang tidak pernah salah dalam omongannya. Ya, nah bagaimana Anda bisa tepat, enggak salah dalam ngomong seperti itu? Saya sering katakan kepada beberapa murid saya, ya katakan, mikir dulu baru ngomong, jangan ngomong baru mikir. Kebanyakan orang kan ngomong dulu baru mikir ya. Setelah ngomong banyak gini dan gitu ya, ngomong itu enak.
Ya, apalagi kalau sudah mulai main gosip gitu ya, ngomongin orang ini dan itu gitu. Nah, nanti kalau sudah ada yang kebakaran jenggot, ada yang marah, lalu Anda dilabrak, nah kena batunya, dampak dari omongan Anda baru mikir, tadi saya ngomong apa ya? Atau Anda sadar Anda sudah memang ngomong, Anda mulai, aduh kenapa ya saya ngomong begitu? Anda menyesal di kemudiannya gitu, di belakangnya seperti itu. Nah, segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau ada orang salah ngomong lalu terjadi sampai masalah besar seperti itu. Nah, orang yang ngomong itu yang pertama kali saya salahkan. Kenapa kamu mesti ngomong seperti itu? Tidak tahukah kamu bahwa dengan ucapanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu engkau akan dihukum. Ya, kalau sekarang kamu menerima dampaknya seperti ini, ya rasain saya bilang. Ya, nah sekarang ya perkataan itu multifungsi. Bisa digunakan apa saja untuk mengubah keadaanmu lebih baik, menjadi lebih benar, lebih tepat lagi, atau sebaliknya membuat hidupmu atau keadaanmu akan hancur dan rusak. Itu tergantung ya, omongan kita. Amin. Hati-hati dengan omongan. Nah, jangan salah ngomong. Tapi kan kenyataannya benar, Pak. Saya sedang demam, makanya saya bilang sakit. Saya selalu bantah, siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Karena saya nggak mau sakit. Saya nggak mau salah dengan omongan saya. Saya mau ngomong yang benar. Saya adalah anak Allah. Tuhan Yesus sudah sembuhkan saya. Siapa bilang saya sakit? Oleh bilur-bilurnya saya sudah sembuh. Amin. Ya, itu penyakit kabur, saudara. Ya, demam lenyap seketika. Ya, Yesus yang sama yang berfirman sekarang menyertai Anda. Yesus yang sama juga yang pernah datang ke rumahnya Petrus, ketemu dengan mertua Petrus yang lagi demam itu. Kalau Yesus bisa menyembuhkan mertua Petrus masa lampau, hari ini pun juga penyakitmu demam juga bisa disembuhkan. Asal apa? Anda setuju dan ngomong benar. Kalau Anda declare sendiri bahwa Anda sakit, ya sebenarnya penyakit itu menjadi permanen atau tetap ada di dalam tubuhmu karena apa? Anda akui ya keberadaannya. Tapi kalau Anda sangkal, Anda usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus, ya semua roh-roh termasuk roh penyakit itu akan pergi. Betul enggak? Dan keadaanmu akan berubah. Nah, mekanismenya seperti itu. Nah, Bapak Saudara nanti kalau sudah mulai terjun dalam pelayanan akan mengerti, ya. Kenapa banyak orang itu kadang-kadang bingung sendiri, lalu datang kepada Anda, ya, kepada hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu sebenarnya modalnya apa? Modalnya cuma omongan, bukan? Ya, dia nggak pakai menyan, dia nggak pakai kembang, betul nggak? Ya, dia nggak suruh orang itu bawa ayam hitam dan seperti dukun-dukun, enggak. Ya, orang datang kepada hamba Tuhan, dia konseling dengan hamba Tuhan, lalu hamba Tuhan itu ngomong sesuai dengan kebenaran firman. Fakta firman itu di-counter ya dengan keadaan dan pengakuan orang tersebut. Ya, kalau orang itu berkata, "Pak, saya sakit." Lalu hamba Tuhan itu berkata, "Kan ada tertulis oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh." Betul enggak? Yang satu ngomong ya hal yang negatif, yang satu ngomong hal yang positif. Ketemu di sini. Nah, sekarang adu pengaruh. Karena ya orang yang datang ini, konselinya ini datang, konselornya lebih kuat. Dia terus intervensi kepada konselinya ini. Kamu harus percaya bahwa Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, dia sudah sembuhkan penyakitmu. Dan kamu harus akui. Ayo sekarang, mulai ngomong bareng sama saya. Siapa bilang saya sakit? Omong kosong. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Sembuh tuh di depan kita. Kok bisa?
Segala sesuatu bisa diubah keadaannya dengan omongan kita. Amin. Ya. Kenapa? Ada kuasa. Perkataan itu multifungsi. Bisa digunakan untuk segala hal dalam kehidupan Anda. Baik yang baik maupun baik yang jahat. Ya. Ada orang yang melepaskan kutuk. Untuk apa? Untuk membuat orang yang dikutuk itu jadi rusak. Ya. Nah, kalau kutuk itu diterima, ya, orangnya bolong nggak ada bentengnya, dikutuki kena, hidupnya jadi sengsara. Keadaannya jadi seperti itu. Orang lain mencipta dengan omongannya untuk orang lain juga. Bisa terjadi seperti itu. Ya. Atau orang itu mengutuki dirinya sendiri karena sudah bosan hidup. Ada juga karena patah hati, ditinggal pacarnya. Ya, mati aja aku deh gitu ya. Ya. Nah, orang seperti ini sebentar lagi mati. Dia mati dibunuh oleh apa? Oleh omongannya sendiri, ya. Coba ini, ya, walaupun hatinya terluka, ya keadaannya sudah parah sekalipun, kalau dia ngomongnya benar, omongannya itu akan mengubah keadaannya. Gak percaya? Coba sendiri. Ya, coba sendiri. Jangan pernah setuju dengan keadaanmu, ya. Anda bisa mengubah dengan omonganmu. Amin. Kalau keadaan yang buruk, yang Anda tidak setuju, mulai dengan kata, siapa bilang aku titik-titik. Aku adalah titik-titik apa yang Anda inginkan. Dan itu terus ya, Anda confess, ya, ada pengakuan terus dengan dia. Siapa bilang saya sakit, omong kosong, saya orang paling sehat di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kalau Anda sedang mengalami kekurangan, jangan bilang Anda itu orang paling miskin di dunia. Anda bisa berkata, aku adalah anak Allah. Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dia yang memiliki bumi dan segala isinya. Dan aku anaknya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu anak, kamu adalah ahli waris. Artinya apa? Orang-orang yang berhak menerima dan boleh menikmati apa yang menjadi milik bapaknya. Amin. Ya. Dan bapak sendiri yang berkata, apa yang bapak punya adalah anak yang punya juga. Amin. Karena aku anaknya, apa yang bapak punya, langit, bumi, dan segala isinya juga milikku. Siapa bilang saya miskin? Omong kosong. Sebentar lagi dompetmu penuh. Bentar lagi Anda kaya. Kenapa? Anda ngomong terus begitu. Ya. Tapi kalau Anda meradang, merana terus melihat keadaan kemiskinan Anda. Terus Anda ngomong tentang kekurangan. Anda akan kurang terus. Walaupun Anda dibantu berapapun, Anda nggak akan cukup. Kenapa? Anda sudah mendevelop diri Anda bahwa Anda bukan orang yang berhasil, bukan orang yang sukses, tapi orang yang miskin. Nah, itu harus dibentuk. Dan Anda harus mengakui dengan perkataan Anda ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa perkataan itu adalah multifungsi. Dengan perkataanmu engkau dibenarkan, dengan ucapanmu juga engkau dihukum. Jadi ada tanggung jawab atau konsekuensinya. Ya. Nah, tetapi Bapak katakan, mengucapkan apa yang aku suruh engkau ucapkan, itulah yang akan memberi upah. Bukan sekedar berbicara tentang hal yang baik atau yang jahat, sesuai dengan kriteria apa yang Anda inginkan, bukan seperti itu. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Setelah kita mengetahui bahwa ada multifungsi dalam perkataan, bisa dilakukan untuk hal apa saja, ternyata saudara, Anda bisa mencapai pada satu level yang lebih tinggi daripada sekedar baik dan jahat. Apa itu? Sempurna. Amin. Nah,
mengucapkan apa yang Bapak suruh untuk Anda ucapkan, itu yang akan memberikan upah. Ada upahnya, ada nilainya. Ya, banyak manusia ini ya, dia punya keinginan yang banyak. Dan keinginannya itu nanti bisa dimanifestasikan dalam bentuk hasil. Hasilnya kan ada, hasilnya kan ada. Tapi apa yang Anda kerjakan, ada hasilnya itu, apakah itu ada nilai di hadapan Tuhan atau tidak? Bagaimana Anda bisa ada di dalam level seperti ini? Apa yang Anda ucapkan sekarang, bukan sekedar Anda anggap baik, ya saja, tidak. Ya, tapi lebih dari itu, aku tidak akan ngomong kalau Bapak tidak suruh aku ngomong. Ayo saudara malam hari ini ya. Ya, Anda nanti akan dibilang, kamu tuh sok banget, itu enggak ya? Nah, memang target ini harus kita sampai di sini. Apalagi dalam pelayanan dan sebagainya ya. Anda harus melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ya. Nah, melakukan ya, mengucapkan sesuatu ya yang disuruh ya, itu akan memberi kita upah, ada nilainya. Jadi segala sesuatu coba kita harus minta konfirmasi dulu dengan Tuhan. Ya, nanti kalau Tuhan punya kehendak seperti ini, Dia pengen kita ngomong apa. Ya, nanti Anda akan mulai ngomong seperti apa yang Dia inginkan. Banyak orang kadang-kadang hanya pengen tahu ya, yang ada yang WA saya bilang, Pak, bagaimana supaya kita ini bisa berdoa dan doanya itu manjur tuh gimana? Maksudnya apa? Ya kalau ada orang sakit tuh kita ngomong langsung sembuh gitu loh. Lalu saya cuma bilang begini, ya, ingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya percaya ya, kalau yang kamu minta itu adalah keinginan Bapak sendiri atau keinginan Tuhan Yesus, Dia yang akan mengerjakan dengan senang hati dalam kehidupan Anda. Ya. Tapi kalau hanya keinginan Anda, ya nanti dulu disortir dulu sama surga. Nah, saudara, ya sekarang kita lihat. Tapi kalau Anda ngotot terus di daerah baik itu, terpaksa Allah mengalah. Oke, aku kasih ya, tapi resiko kamu tanggung sendiri. Ya, baiklah, itu di daerah baik. Ya, orang bilang cincailah, gitu ya. Nah itu tidak tepat di hatinya Allah. Bagaimana kita bisa mengerjakan, melakukan sesuatu tepat di hatinya Allah. Kalau Anda ngomong, ya, harus nunggu dulu. Ya, harus nunggu dulu. Apakah Dia suruh Anda ngomong atau tidak? Persembahkan seluruh tubuhmu, anggota tubuhmu di hadapan Allah. Itu kata Paulus. Demi kemurahan Allah, saudara-saudara, persembahkanlah seluruh tubuhmu untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, supaya kamu bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Betul enggak? Jadi dimulai dengan ayat satunya. Persembahkanlah tubuhmu, anggota-anggota tubuhmu. Nah, ini boleh Anda lakukan setiap hari. Ya, Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus, inilah hidupku, inilah tubuhku, aku persembahkan kepadamu. Pakai sesuai dengan keinginanmu. Pakai mataku untuk melihat apa yang ingin engkau lihat. Pakai telingaku untuk mendengar apa yang ingin engkau dengar. Pakai mulutku untuk berbicara sesuai dengan apa yang ingin engkau katakan. Nah, catat baik-baik. Jadi mempersembahkan tubuh itu seperti itu.
Ini mataku Tuhan, pakai untuk ya engkau melihat, bukan karena kita ingin melihat apa yang Tuhan ingin lihat, betul enggak? Telinga juga begitu, hidung juga begitu, tangan juga begitu, kakimu juga begitu. Persembahkan sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Nah, karena malam hari ini kita bicara tentang masalah perkataan, saya hanya spesifik bicara tentang mulut yang dipersembahkan. Ya, mulutmu dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga dia yang mengendalikan mulutmu. Gak asbun, gak asal bunyi, gak asal ngomong. Tapi semuanya bersumber dari dia. Kalau dia yang memulai memberikan ide untuk Anda mengatakan sesuatu, ya, nanti kalau ada yang komplain, ya, ada sesuatu akibatnya itu, siapa yang bertanggung jawab? Dia yang nyuruh, dia yang bertanggung jawab. Kalau Anda disuruh mengatakan sesuatu, ya, mungkin untuk menubuatkan sesuatu perkara yang besar, yang butuh dana yang besar juga. Kira-kira siapa yang membiayai nanti? Dia yang menyuruh itu nanti yang akan membiayai. Ya. Nah, jadi sekarang mulai belajar. Segala sesuatu harus sesuai dengan instruksinya dia. Ya, itu nanti hasilnya pasti luar biasa. Kenapa? Dia yang akan melakukan karena dia yang ingin melalui kehidupan kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat contoh-contoh lainnya lagi ya di sini. Nah, Efesus pasal 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Ya, jadi jangan bilang ini kan mulut-mulutku sendiri, bukan mulut lu. Gua mau ngomong apa terserah gua. Sekarang nggak boleh begitu. Ya, mulutmu bukan mulutmu. Sekarang mulutmu adalah sarana untuk Allah berbicara. Nah, mulai keren sedikit ya. Ini mulutnya, corongnya Allah. Ya, Allah mau ngomong, dia mau pakai mulut saya. Ya, sekarang aku serahkan mulut ini kepada dia. Kalau Anda serahkan jadi punyanya Allah. Anda nggak bisa bilang ini mulutku, nggak bisa. Mulutmu sekarang jadi mulutnya Allah. Amin. Anda nggak boleh bilang lagi, gua mau ngomong apa saja terserah gua. Ini kan mulut-mulut gua. Ada orang berantem saudara, karena nggak tahan dengan omongan orang gitu. Lu itu ngomong apa sih? Lu ngapain mesti kepo kayak begitu? Ya. Nah, gua ngomong kan nggak pinjem mulut lu katanya. Gua ngomong kan pakai mulut gua sendiri. Lah, yang diomelin begini dia nggak terima. Dia bilang gini, iya, lu ngomong pakai mulut lu, ya. Tapi yang denger itu kan telinga gua, bukan telinga lu. Jadi pada berantem gitu ya. Dia bertahan sebagai mulutnya, ini bertahan sebagai telinganya. Nah, waktu dia ngomong begitu, nah saya tahu, saya bilang tengahin ya. Saya bilang, lu salah, lu salah. Kenapa? Lu masih menganggap telinga lu. Ya, lu menganggap mulut lu. Sejak engkau percaya kepada Tuhan Yesus, ikuti nasihat Paulus. Demi kemurahan Allah, persembahkan seluruh tubuhmu, bukan? Sehingga mulutmu sekarang jadi mulutnya Allah, telingamu menjadi telinganya Allah. Kalau engkau salah mendengar seperti itu, pasti enggak sesuai dengan instruksinya Allah. Kenapa Anda dengerin omongan dia? Kenapa Anda ngomong seperti itu? Nah, apakah Allah suruh atau tidak? Nah, itu persoalannya. Amin. Kita melakukan sesuatu yang tepat, sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang diharapkan oleh Allah. Itu nanti ada upahnya. Amin. Ada orang kadang-kadang itu hanya sedikit terhibur dengan lagu-lagu. Upahmu besar di surga, mahkota yang tak layu, asal kau tetap setia sampai di ujung jalanmu. Itu lagu Pantai Kosta kuno. Ya. Nah, upahmu besar di surga.
Ternyata sekarang kita mengerti, yang menerima upah mereka yang punya nilai. Mereka yang punya nilai adalah mereka yang melakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya. Nah, sekarang coba, bukan perkara hebatnya Anda, bukan berapa banyaknya pelayanan Anda, tapi apakah semuanya itu ada di dalam proyeknya Allah atau tidak? Kalau bukan, ya dalam proyeknya Allah, nah Anda sebenarnya buang-buang energi, buang-buang waktu. Ya, menurut Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Nanti banyak orang akan komplain karena merasa telah melakukan banyak hal yang kelihatannya berhasil menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Tapi dengan terus terang, nanti ya dikatakan, aku tidak mengenal engkau karena engkau pembuat kejahatan. Bagaimana dibilang jahat? Karena melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah. Kurang tepat. Memang ada dampaknya, ada hasilnya. Orang Anda tolong, ya, tapi di hadapan Tuhan, semuanya itu tidak dinilai. Yang tidak dinilai oleh Allah, tidak ada upahnya. Jadi poinnya nggak bisa ditukar. Ya, nah sekarang kita harus melakukan sesuatu yang tepat, bukan? Nah, katakan sesuai dengan apa yang dia ingin katakan. Dengar apa yang dia ingin dengar. Lihat apa yang dia ingin lihat. Rasakan apa yang dia ingin rasakan. Amin. Pergilah kemana dia mau pergi. Kerjakan apa yang dia mau dia kerjakan. Amin. Nah, orang-orang seperti ini, mereka berjalan dengan Allah. Ada di dalam jalan, ritmenya sama dengan Tuhan. Nah, disinilah orang tersebut ya, kuasa perkataannya nanti akan luar biasa. Ya, bukan hanya hasilnya, tapi perkataannya adalah perkataan yang benar dan membenarkan hidup Anda juga. Amin. Beroleh anugerah di dalam dia. Nah, Bapak sekali lagi katakan, firmanku dapat menguatkan seorang yang lemah. Itu pun sudah kau ketahui, bukan? Tetapi firmanku juga menciptakan sesuatu. Karena itu berhati-hatilah, jangan memakai firmanku untuk hal yang jahat. Amin. Dampak daripada kuasa, daripada perkataan yang multifungsi tadi ini, sekarang Bapak pesan. Firman itu menciptakan segala sesuatu. Hati-hati jangan memakai firman itu untuk hal-hal yang jahat. Nah, konteks jahat di sini bukan hanya membunuh, mencuri, dan sebagainya. Tadi seperti yang di Matius 7 ayat 21 itu. Hai pembuat kejahatan, siapa yang ditunjuk? Mereka yang bernubuat, mereka yang menyembuhkan orang sakit, mereka yang mengusir setan dalam nama Yesus. Jahatnya di mana? Melakukan segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah itu kurang tepat alias nggak benar. Yang nggak benar itu boleh dibilang jahat di hadapan Allah. Amin. Nah, jadi sekarang lihat standarnya Allah itu absolut, betul nggak? Bukan sekedar benar karena tidak melukai, merugikan orang lain, bukan. Ya, tapi tepat seperti apa yang Allah inginkan, itu maunya Dia. Amin. Yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, setiap orang yang mampu berkata-kata sebenarnya memiliki kuasa yang serupa dalam kata-katanya. Terutama mereka yang sudah diselamatkan dari dunia ini dan dikaruniai posisi dan mencapai kenyataan sebagai anak Allah. Pada saya katakan, ya, kita ini standarnya sudah disamakan dengan Tuhan. Ya, ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak untuk menjadi anak Allah. Kalau Yesus anak, Anda juga anak. Ya, walaupun Anda anak pungut,
Karena Bapak hanya punya satu anak, yaitu Yesus, anak tunggal namanya ya. Nah, Anda anak pungut, tapi hakmu sama dengan Tuhan Yesus. Ya, karena apa? Posisinya sama, didudukkan sama-sama dengan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Punya posisi yang sama dengan Yesus. Anda punya hak yang sama, ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Setiap orang yang mampu berkata-kata memiliki kuasa serupa dalam kata-katanya, ya. Nah, orang yang sudah dilahirkan baru, diselamatkan dari dunia ini, sekarang dia adalah anak Allah. Perkataan mereka mempunyai kuasa untuk mencipta segala sesuatu, ya. Nah, dengan menyangkal diri dan minta kita untuk dibebaskan dari kemanusiaan kita, maka tinggal perkataan Kristus yang memancar dari dalam diri kita. Ya, sekali lagi ya. Tiap hari sangkali diri Anda. Siapa bilang saya manusia? Saya adalah anak Allah. Ya. Nanti kesadaran Anda menjadi anak Allah ini akan membuat Anda hati-hati dalam berbicara. Karena apa? Predikat sebagai anak Allah ini membuat Anda sadar. Anak Allah itu enggak ngomong begini. Anak Allah itu enggak melihat begini. Anak Allah itu enggak mendengar begini. Pikirkanlah hal yang mulia, yang benar, ya, yang baik, ya. Nah, yang kudus. Nah, itu anak Allah, pikirannya tempat di situ itu. Nah, bagaimana caranya? Menyangkal diri dan meminta kita dibebaskan dari kemanusiaan kita. Nanti yang tinggal hanya perkataan Kristus yang akan memancar dari dalam diri kita. Amin. Nah, saudara, Zakaria pasal 12 ayat 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh di dalam diri manusia. Ya, nah, semakin tinggi kesadaran bahwa bukan dirimu lagi, tetapi Tuhan Yesus yang diam di dalam dirimu, semakin besar kuasa perkataan itu. Ya, perkataan itu. Nah, Bapak Saudara, bangun kesadaran diri Anda. Ya, kesadaran Anda dengan Anda menyangkal diri setiap hari, kesadaran Anda sebagai anak Allah itu harus semakin hari semakin kuat. Ya. Jadi kalau ada orang menghina Anda bilang, siapa yang dihina? Aku kan bukan manusia. Aku ini anak Allah. Amin. Nah, jadi sekarang kehadiran Tuhan Yesus dalam diri Anda, itu juga harus Anda sadari juga. Dia ada di dalam diri kita. Amin. Ya. Dia besar di dalam hidup kita. Banyak orang membesarkan Tuhan hanya dengan mulutnya, bukan? Tapi mana yang itu hanya dampak ekspresinya. Tapi Yesus di dalam diri Anda itu harus menguasai hidupmu sampai seperti Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Amin. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Bagaimana Kristus itu menampak dan Anda hilang lenyap? Karena Anda sangkali setiap hari. Siapa bilang saya manusia? Saya anak Allah. Ya. Nah, tiap hari mulai buang. Aku sekarang bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, Kristus ini mulai nampak hidupnya di dalam diri Anda. Kehendaknya mulai bergejolak di dalam hidup Anda. Nanti keinginan-keinginan Anda itu yang terlalu banyak itu, nanti lama-lama lenyap. Aku kok jadi orang nggak pengen apa-apa lagi ya. Siapa yang sudah mulai merasakan seperti itu? Ketika Anda mempersembahkan dirimu, ya, memberikan otoritas penuh kepada Roh Kudus, membesarkan Yesus, biarkan dia bermanifestasi, kita mengadopsi keinginan, kehendak Bapa supaya terjadi di bumi, di dalam kehidupan kita. Lalu Allah mulai cabut semuanya, keinginan-keinginan dari diri Anda. Ide-ide kreatifmu mulai hilang. Ya, kenapa?
Ada beberapa orang sudah mulai cerita dengan saya, Pak, saya itu dulu orang paling kreatif. Setelah saya berdoa, pengosongan diri, biar Kristus nampak di dalam kehidupan saya, sekarang kok aneh ya Pak ya. Saya sekarang nggak bisa mikir ini, nggak bisa mikir itu. Kreativitas saya itu kayaknya macet seperti gitu. Ya. Tapi kalau saya melakukan sesuatu, hasilnya lebih daripada apa yang bisa saya kerjakan dulu Pak. Nah kok bisa gitu gimana Pak ya? Dulu dengan mikir, dengan kreativitas, hasilnya nggak maksimal. Tapi sekarang tanpa mikir, nggak ada kreativitas, tapi hasilnya kok maksimal. Saya bilang, ya, yang kerja bukan kamu. Allah kerja oleh rohnya, kerja di dunia. Ya, tanda heran saat Allah kerja, kerja di dalammu. Amin. Dia mau kerja di dalam hidupmu. Ya, ketika Anda pensiun dini, betul enggak? Dia akan take over. Dia akan ambil alih. Banyak orang Kristen kadang-kadang pinter nyanyi ya. Kau ambil alih seluruh hidupku. Itu enggak ya? Benar enggak itu lagunya? Bagaimana Allah bisa mengambil alih seluruh hidup Anda kalau Anda sendiri masih aktif? Ya, Anda harus jadi mundur gitu loh. Ya, Anda harus berkurang supaya Yesus lebih. Dampaknya semakin nyata dalam kehidupan kita. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Apa itu berkurang? Kreativitasmu juga harus berkurang. Keinginanmu juga harus berkurang. Kemauanmu, kehendakmu juga harus berkurang. Supaya apa? Keinginan, kreativitas, kehendak dia yang boleh jadi di dalam kehidupan kita. Amin. Yang masih banyak keinginan sini, nanti saya doain. Saya tumpang tangan, saya tengking satu roh saja. Pasti brodol semuanya. Ya, roh Doraemon tuh. Aku ingin begini, aku ingin begitu. La 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 la. Gak usah ngomong pengen ini, pengen itu, nyah keluar. Tumpang tangan sekali aja. Roh Doraemon, nyah keluar sama kantong-kantongnya. Itu di dalam kantongnya Doraemon itu kan banyak keinginannya itu. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Ya, lepaskan keinginan Anda. Pak, kalau nggak punya keinginan bagaimana masa depan saya? Masa depanmu Tuhan, amin. Dia akan bimbing, dia akan tuntun Anda. Kadang-kadang manusia ini ya, dia bingung, dia pusing, dia stres karena keinginannya, betul nggak? Tapi kalau Anda berjalan di dalam kehendak Allah seperti ini, nanti beda hasilnya, saudara. Ya, dia yang mau bekerja di dalam kehidupan kita, amin. Nah, sekarang lihat ya, kesadaran ini harus kita develop, harus kita bangun di dalam kehidupan kita sampai tinggi. Ya, nah kesadaran adalah bagian iman dari seseorang. Ya, bila kesadaran akan Tuhan makin berkurang, tak ada apapun yang dapat kau lakukan. Amin. Ya, ada sih beberapa orang karena tertimpa persoalan ini dan itu mulai terintimidasi. Iblis mulai bilang, Tuhan nggak ada kan? Tuhan nggak ada di dalam dirimu kan? Kamu sudah menghujat Tuhan. Tuhan sudah keluar dari dirimu. Kadang-kadang suara iblis seperti itu. Sehingga membuat Anda down. Betul nggak? Anda bingung. Lalu Anda mulai frustasi. Aku ini sudah nggak layak, ini dan itu. Nah, kalau ketemu saya cuma satu. Benarkah Tuhan sudah hilang dalam dirimu? Sampai di level Anda, mana Anda telah menghujat Tuhan? Nah, itu omongan siapa? Nah, kita harus bangun kembali kesadaran.
Tuhan masih ada di dalam diri saya. Amin. Ya. Nah, Tuhan lebih besar dari setiap problema masalah dalam kehidupan kita ini. Dia real. Amin. Ya. Daud itu luar biasa, Saudara. Dalam pengakuan dosanya, dalam Mazmur 51, itu Mazmur ditulis judulnya adalah pengakuan dosa Daud, ya. Dia bikin lagu pengakuan dosa. Nah, intinya begini. Daud itu berkata, dosa itu real. Dosa itu nyata. Ketika dia melakukan dosa, si raja yang agung mulia ini, lalu ketahuan dosanya, semua rakyatnya itu mulai ya memandang rendah si raja ini. Gak nyangka ya, raja yang begitu terhormat agung seperti itu, nyolong bojone uang, ya. Nyuri istrinya orang. Raja apa tuh? Tuh enggak itu? Bukan hanya diambil istrinya, lakinya dibunuh pula. Betul enggak? Ya. Itu Daud itu ambles seperti gitu loh. Karena apa? Ditelan dosa. Dan semua pendapat mata melihat semuanya menghina dia seperti itu. Dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku tahu dosa itu nyata. Kalau aku berbuat dosa, konsekuensinya ada dan aku alami dalam hidupku ini. Tapi Daud tidak terpuruk di dalam hal itu. Dia tahu itu memang ada. Dampaknya ada pula. Tapi dia tak mau kehilangan Tuhan. Ya, dia katakan apa? Bangkitkanlah rohmu itu Tuhan. Ya, Tuhan engkau lebih real daripada dosa itu. Ya, dosa itu real, tapi Allah jauh lebih real. Kasih setia dan pengampunan Allah itu jauh lebih real daripada dosa itu sendiri. Kesadaran Allah harus seperti itu. Ya, masalah ada, tapi Tuhan lebih besar. Tuhan ada pula, betul nggak? Nah, ada compare di sini antara Tuhan dengan masalahmu. Menang siapa kira-kira? Lebih besar mana? Jadi kalau ada orang punya masalah, datang, Pak, aduh Pak gini nih, kamu punya masalah ini, masalah itu, ya. Oh, kamu sedang ada masalah ya, ya. Sekarang coba, kamu ada Tuhan nggak? Ya tanya begitu, ada Tuhan. Ya, kamu percaya Tuhan nggak? Percaya Tuhan. Nah, kalau kamu percaya Tuhan, kenapa kamu lemah? Kenapa kamu takut? Kenapa kamu bimbang? Tuhan lebih besar dari setiap persoalan. Tapi kayaknya nggak ada dampaknya Pak ya. Memang saya percaya Tuhan Pak. Tapi kok masalah itu lebih menang daripada Tuhan itu bagaimana? Nah karena Tuhanmu kamu kecilkan di dalam dirimu. Setiap hari mulutmu ngomong tentang masalah lebih besar, betul nggak? Masalahku hebat, penyakitku dahsyat, sudah stadium 4, ini dan itu dibunyikan terus segala macam. Ya. Persoalan yang besar itu harus Anda press sampai kecil. Kadang-kadang saya bilang, ya, kalau ada beberapa orang mulai konseling dan mulai berkata, mulai ngomong tentang masalahnya yang besar, penyakitnya yang sudah divonis dokter angkat tangan begitu. Saya kadang-kadang ngepers juga ya. Aduh, bagaimana? Bisa nggak ini ya? Ada gitu ya. Nah, tapi saya waktu tanya Roh Kudus, aku bilang gini ya. Kalau kamu ikutin ya alurnya dia, kamu ketelan. Ya, kamu harus melawan arus namanya. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya boleh bilang. Sekarang lihat. Semuanya itu kan hanya roh. Roh itu kan gampang, bisa diperintah dan bisa dimasukkan. Betul nggak? Oh iya, saya mulai bilang. Oke, cancer sama pilek, apa bedanya? Orang bilang, ya lebih gawat cancer Pak. Kalau pilek kan gampang, paling beberapa hari, ya
nanti sembuh sendiri. Tapi kalau cancer Pak, cuma bisa bikin mati loh Pak. Lah, kamu membesarkan masalah namanya. Cancer itu hanya nama dari penyakit. Pilek itu juga nama penyakit. Pilek dan cancer itu nggak ada beda. Ya, paham maksud saya? Pilek dan cancer itu nggak ada bedanya. Hanya sebuah nama. Kita sekarang punya nama di atas segala nama. Nama Yesus. Amin. Halo. Bangkrut itu nama juga. Pilot itu nama juga. Anda punya nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus. Amin. Sebagai benteng hidup Anda, ya, sebagai keselamatan di dalam kehidupan Anda. Di dalam nama itu diselamatkan. Ya, diselamatkan itu diubah keadaannya. Yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, itu namanya diselamatkan. Amin. Nah, sekarang mulai nangkep ya. Jadi sebenarnya banyak orang ya terintimidasi terus. Kenapa? Siapa? Kesadaran apa yang paling kuat di dalam diri Anda ini? Ya, Tuhan itu ada. Dia real. Dia lebih real dari masalahmu. Amin. Nanti dia akan jauh lebih besar. Kuasanya akan bermanifestasi dalam kehidupan Anda jauh lebih cepat. Kenapa? Anda menyadari keberadaan Tuhan seperti itu. Amin. Ya. Nah, ada beberapa orang mulai bimbang. Dia bilang ini, wah, diajar di RTM itu diproses terus. Ya. Dan nggak pernah berubah seperti ini. Dia ambil contoh orang ini, orang itu. Ya. Ini udah bertahun-tahun, masalahnya nggak selesai. Yang ini juga begitu, malah tambah parah kadang-kadang gini. Coba dia WhatsApp saya seperti itu. Ya. Lalu saya bilang, ya, kamu hanya melihat mereka yang nggak berhasil. Melihat contoh yang nggak berhasil. Tapi kamu nggak melihat banyak yang berhasil, bukan? Dengan pengajaran seperti ini, banyak yang dilepaskan, banyak yang mengalami kemajuan, dan itu nggak kamu lihat. Yang kamu lihat hanya yang nggak berhasil. Sekarang perhatikan, yang nggak berhasil itu karena apa? Karena dia takut dan karena dia malas, saya bilang. Betul nggak? Yang rajin, yang berani, yang punya iman, mereka selalu menang. Jadi orang-orang kadang berpikir seperti itu. Ya. Jadi yang dilihat itu yang gagal-gagal gitu loh. Produk-produk gagal dalam proses. Ya. Jadi seolah-olah orang yang ada di dalam RTM ini diproses seumur hidup gitu. Ya enggak. Ya kalau Anda mau seumur hidup diproses, ya terserah Anda. Ya. Nah, saya berasal ini ya. Jangan lihat yang gagal. Lihat yang berhasil. Saya yang mengontrol mereka, di sebagai murid-murid saya tahu keadaan mereka. Setiap saya nasihati, ya, saya beri semangat, nggak pernah dikerjakan dalam kehidupannya. Ya, untuk bertahan, untuk mengurangi hak dirinya, untuk berkorban, untuk segala macam, untuk orang lain, ya, jangan baperan dan sebagainya. Nah, orang-orang yang baperan itu enggak selalu mengasihi diri sendiri enggak bakal menang. Walaupun mereka tahu pengajaran RTM seperti ini. Ya, tapi yang lain mengalami breakthrough, terobosan dalam Tuhan. Amin. Nah, Bapak Saudara, saya percaya Bapak Ibu yang lebih tulus dan mau melakukannya. Ya. Walaupun Anda baru berapa kali, mungkin dalam masa pandemi itu Anda bergabung dengan kami. Ya, karena terpaksa. Nggak boleh ke gereja, akhirnya ikut Zoom. Ya. Tapi puji Tuhan, ya, dalam 2 tahun ini kita belajar firman.
benar nggak? Dan firman itu hidup di dalam hidup Anda. Anda mengalami terobosan. Anda dididik untuk maju, untuk berkembang, untuk menjadi dewasa. Amin. Nah, sekarang perhatikan, ya. Kesadaran kita tentang Tuhan itu semakin kuat. Dampaknya apa nanti? Semakin kuat kesadaran akan kehadiran Tuhanmu, semakin besar urapannya, terasa dan bekerja. Lupakan segala tentang dirimu dan kesadaran akan Tuhanmu akan bertumbuh semakin kuat. Amin. Sekali lagi ya. Lupakan segala tentang dirimu dan kesadaran akan Tuhanmu akan bertumbuh semakin kuat. Nah, bisa nggak kita melakukan seperti itu? Harus bisa. Makanya Allah menciptakan bumi ini. Di bumi inilah Anda sedang ditaruh di sebuah panggung. Semua ciptaan itu hanya aksesoris. Boleh Anda gunakan sebagai fasilitas. Ya. Tapi Tuhan melihat, ingin tahu kualitasmu, apakah Anda itu punya nilai di hadapan Allah atau enggak. Bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk kemajuanmu atau enggak. Atau Anda hanya mengejar kepuasan sementara, kesenangan-kesenangan selama di bumi ini. Ya. Nah, itu yang disebut orang rakus seperti kemarin, ya. Nah, hati-hati sekarang. Kita harus tahu bagaimana menggunakan bumi ini. Ya. Bagaimana menggunakan bumi ini. Dunia materi adalah hasil firman di mana manusia ditempatkan di dalamnya dan berisi segala sesuatu yang perlu bagi hidup mereka, ya. Nah, tadi kan mereka yang merampok bumi dengan tamaknya, mereka mencoba untuk menikmati semua yang ada di dalamnya, membuat jiwanya terikat dengan bumi dan akhirnya terseret ke api neraka. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang Anda kejar? Kalau Anda mengejar harta, hatimu nyangkut di situ. Tapi kalau Anda mengejar Tuhan, memprioritaskan Tuhan, hatimu nanti nyangkutnya di Tuhan. Amin. Terikat dengan Dia. Ya. Nah, perhatikan saudara. Jadi banyak orang itu dengan rakus merampok bumi ini dengan tamaknya. Hanya untuk mencoba menikmati semua yang ada di dalamnya. Sehingga jiwanya mulai terikat dengan bumi dan tanpa dia sadari mereka itu diseret pada sebuah kebinasaan nanti. Ya. Nah sebaliknya. Tetapi mereka yang memakai bumi ini dengan bijaksana untuk menaikkan kualitas rohani mereka akan meninggalkan dunia ini dengan mudah dan naik ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi lagi. Amin. Ya. Nah, sekarang perhatikan ya satu ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, ternyata apa yang kita kejar di bumi ini itu temporer, sementara. Langit bumi nanti akan lenyap. Mengejar hal yang akan lenyap itu adalah perkara yang sia-sia. Amin. Cari sesuatu yang punya nilai kekal. Amin. Yesus berkata, kumpulkanlah harta di surga. Di sana nggak ada ngengat, nggak ada pencuri. Ya, jangan mengumpulkan harta di bumi ini. Kumpulkan harta di surga. Cari sesuatu yang punya nilai kekal. Kalau Anda melakukan sesuatu pun, ya pekerjaanmu, Anda harus pastikan bahwa itu ada unsur nilai kekalnya. Artinya apa? Yang Anda lakukan itu adalah perintahnya Dia. Bukan sekedar Anda ingin menyenangkan Dia toh, bukan. Ya.
Ada orang bilang, Tuhan aku mau menyenangkanmu, aku mau lakukan ini menurut ideku, aku menyenangkanmu. Nanti Anda akan mengalami nasib seperti Kain. Mempersembahkan korban menurut pikirannya. Karena aku seorang petani, makanya aku kasih dia buah-buahan. Aku kasih dia hasil panen, ya. Ditolak oleh Tuhan. Enggak diindahkan oleh Tuhan. Kenapa? Enggak sesuai dengan kriteria Allah. Setiap orang yang datang kepada Tuhan harus mempersembahkan darah. Lah, itu apa buah atau pohon dipotong, ya enggak keluar darahnya, yang keluar getah. Ya. Nah, Habil bukan kebetulan dia seorang peternak, tapi dia mau taat sesuai dengan kriterianya Tuhan. Setiap orang datang pada Tuhan harus mempersembahkan darah, memotong binatang. Makanya persembahan Habil diindahkan oleh Tuhan. Amin. Nah, ini gambaran melakukan sesuatu bukan sekedar menyenangkan Tuhan. Pastikan apa yang Anda lakukan adalah punya nilai kekal. Amin. Punya nilai kekal. Nanti ada upahnya di situ. Kalau enggak, hilang begitu aja. Karena apa? Semuanya akan lenyap. Paling banter Anda cuma dipuji orang. Wah hebat ya. Oh gini-gini ya. Gini-gini toh. Tapi Tuhan enggak merespek sekali dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, terus lanjut sedikit ya. Oke. Mereka yang hidup karena firman nanti akan dilatih untuk mengalir bersama rohku dan juga di dalam kuasaku. Ya, ini Bapak katakan mereka yang hidup karena firman akan dilatih untuk mengalir bersama rohku, ya, dan juga di dalam kuasaku. Ya, nah sekarang nanti akan ada trainingnya. Roh Kudus yang akan menjadi trainernya. Ya, Anda akan diarahkan untuk melakukan sesuatu yang tepat seperti apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, bumi tetap menjadi miliknya Allah dan akan dipakai untuk membentuk orang-orang menjadi seperti Allah dan mewakili Allah mengatur bumi ini. Itu tujuan pendidikan manusia di bumi. Amin. Ya. Jadi seperti rencana Allah awal kepada Adam untuk mengatur bumi, nanti sekarang kita dipilih juga. Untuk apa? Menjadi penguasa dan pengatur bumi ini. Kalau Anda layak untuk dipilih oleh Tuhan. Mereka yang terpilih harus rela kehilangan segala sesuatu hingga mudah bergerak dan mengalir bersama dengan Dia, dididik untuk memerintah bersama dengan Dia di dunia yang akan datang nanti. Ya. Nah, sekarang benar. Bumi yang sekarang ini tak lain hanya sebuah simulator untuk melatih umatku sebelum memasuki langit baru dan bumi baru. Amin. Jadi Anda harus merindukan ya tanah air ini, ya Yerusalem baru, langit baru, bumi baru ini, ya. Tiap hari Anda boleh menyanyi juga, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Amin. Nah, Anda mau rindukan Yerusalem yang mana? Rindukan Yerusalem yang sekarang, lagi perang. Lagi gempur-gempuran hari ini, betul enggak? Hah? Yerusalem mana yang dijanjikan oleh Allah? Kota Allah yang kudus, Yerusalem baru. Ketika langit lama, bumi lama ini digulung habis, lalu muncullah langit baru, bumi baru. Di situ ada kota Allah. Itulah tempat yang kita tuju nanti. Ya. Tapi siapa yang boleh naik ke sana itu? Gak semua orang. Seleksinya terlalu ketat. Ya. Makanya digambarkan cuman 144.000 katanya ya. Nah itu menunjukkan angka keterbatasan. Gak semua orang bisa masuk di kota itu. Orang bisa masuk di langit baru, bumi baru. Tapi belum tentu bisa ada di Yerusalem baru, kota Allah yang kudus itu. Ya. Nah, rindukan hal itu.
Kita sedang diproses, dibawa, dibentuk, ya. Nah, oleh sebab itu relakan diri Anda untuk bisa masuk ke kota itu, ya. Ibrani pasal 2 ayat yang kelima, ya kan? Ibrani 2 ayat yang kelima. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ditaklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Jadi kota yang indah, yang kudus ini sebenarnya diperuntukkan untuk kita. Bukan untuk malaikat-malaikat, ya, tapi untuk kita yang percaya nantinya. Nah, ayat terakhir, Matius 12:32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun, ya, tidak. Ya, lah berarti kan, saya tidak ngomong tentang, tidak mau menjelaskan tentang mendukakan atau menghujatnya, tapi ayat ini juga menulis di dunia yang akan datang. Perkara ini dihitung oleh Allah, ya, sampai pada nilai kekekalan. Tahu enggak? Kejadian yang ada di bumi masa kini ini kaitannya berdampak sampai di dunia yang akan datang pula. Tahu enggak? Jadi kalau enggak diakui di alam materi ini, di masa kini, sampai di dunia yang akan datang di langit baru, bumi baru pun, tetap keputusannya tetap sama. Nah, tapi kalau orang mau berubah, beda lagi. Ya, nanti ada revisi. Ya, nah, saudara, malam hari ini ya kita sampai di sini. Besok kita akan lanjutkan ya tentang alam rohnya. Apa itu? Materi-materi di alam rohnya, ya, nyawa dan sebagainya di alam roh yang bisa kita pakai sebagai fasilitas untuk perkembangan kita. Oke, ya, puji Tuhan untuk kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin.